Indonesia menjadi negara maritim dengan ribuan pulau dan kawasan laut yang luas. Hal ini membuat Indonesia dari tahun ke tahun bertahan dengan komoditas unggulannya, yaitu perikanan. Tidak heran bila Indonesia saat ini telah menjadi poros maritim bagi dunia. Hal ini terbukti pada tahun 2020, berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Agrikultur Dunia atau FAO, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen hasil perikanan budidaya terbanyak setelah Republik Rakyat Tiongkok, dengan total produksi sebanyak 14,8 juta ton ikan. Hal tersebut sangat menguntungkan tentunya, karena permintaan produksi perikanan secara global terus meningkat. FAO juga memprediksikan tren perikanan budidaya ini akan terus meningkat dan memiliki prospek yang menjanjikan hingga tahun 2030 mendatang. Data lainnya dari Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa sektor perikanan budidaya di Indonesia mulai mengalami peningkatan produksi, meskipun perikanan tangkap mulai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Harapannya perikanan budidaya ini nantinya dapat mulai menggantikan perikanan tangkap karena dinilai lebih ramah lingkungan. Namun sayangnya di balik itu semua ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah masalah lonjakan kadar amonia. Amonia adalah senyawa kimia anorganik sebagai produk sampingan dalam industri perikanan yang bersifat toksik atau racun. Kadar amonia adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kematian pada ikan budidaya. Amonia sendiri dapat menyebabkan 5% peningkatan angka mortalitas dan 20% penurunan pertumbuhan pada ikan budidaya. Peningkatan kadar amonia atau NH3 dapat terjadi karena pengendapan sisa makanan ikan, kotoran ikan, kolam terlalu dalam, dan tidak adanya aerasi. Kadar amonia yang berlebih dapat mengakibatkan pH kolam naik dan senyawa menjadi beracun bagi organisme di dalamnya. Ikan sendiri hanya mampu menyerap 20-30% nutrisi pada makanannya, sedangkan nutrisi sisanya akan dibuang sebagai kotoran ikan. Dan dari kotoran ini ternyata mengandung 90% senyawa amonia di dalamnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami kelompok Capstone C13 mengusung perangkat berupa alat pengendali kadar amonia NH3 dalam kolam ikan, berbasis monitoring dan automasi kendali. Kami berusaha menggabungkan Internet of Things atau IoT sebagai upaya digitalisasi teknologi dan juga inovasi baru di sektor perikanan budidaya. IoT sendiri merupakan suatu konsep di mana benda-benda dapat terhubung dengan jaringan internet melalui jalur komunikasi yang sesuai kebutuhan sistem yang ada. Dengan begitu, kami pada proyek ini memanfaatkannya dan membentuk suatu sistem monitoring dan automasi kendali kadar amonia. Perangkat ini didesain dapat memantau dan mengendalikan kadar amonia di dalam perairan. Hal ini tentunya bermanfaat untuk pelaku usaha di bidang perikanan budidaya, karena perangkat ini memiliki koneksi wireless sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja, real time, dan juga tidak memakan biaya yang besar. Bagaimana cara kerjanya? Secara umum, sistem ini bekerja dengan membaca kadar pH akibat lonjakan amonia di dalam kolam ikan. Naiknya kadar pH ini akan dibaca sistem, lalu akan diberi aksi berupa nyalanya pompa untuk mensuplai probiotik, supaya dapat mengendalikan kadar amonia dalam kolam ikan. Sistem ini menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266 yang sudah terintegrasi dengan Wi-Fi, sehingga seluruh sistem dapat dijalankan dari jarak jauh tanpa harus menarik kabel ke dalam lapangan. Kemudian untuk melihat hasil monitoring dari ESP, data dari ESP8266 dipublish ke broker MQTT bernama Mosquito. Data tersebut lalu ditampilkan di monitoring dashboard melalui pembacaan data MQTT dengan Node-RED. Agar dapat diakses di semua perangkat yang memiliki akses internet, Mosquito dan Node-RED yang dipakai dideploy dalam virtual machine menggunakan teknologi dari penyedia layanan cloud yaitu Azure. Berdasarkan hal yang dijelaskan sebelumnya, fungsi pembaca nilai pH oleh sensor pH adalah ketika masukkan nilai pH melebihi 8,5, dan microcontroller akan mengaktifkan modul relay, dan modul relay nantinya akan mengaktifkan pompa untuk mensuplai probiotik Nitrobacter nitrosomonas ke kolam ikan. Probiotik ini dapat mempercepat penguraian NH3 sehingga kadarnya di kolam dapat terkendali, dan juga dengan adanya integrasi layanan cloud, memungkinkan website monitoring dashboard ini dapat dilakukan dari perangkat manapun menggunakan IP publik dan dapat diakses dari desktop maupun smartphone melalui aplikasi browser. Sangat mudah bukan? Jadi, sistem ini masih bisa dikembangkan dalam aspek utility dan scalability. Aspek utility dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur sistem untuk menyelesaikan permasalahan budidaya ikan lainnya. Sedangkan aspek scalability dapat ditingkatkan dengan memperbesar skala implementasinya dari prototipe sistem yang telah dirancang. Dari kelompok kami sekian, terima kasih.